Baik. Saya pengen semester tuh masih coba baru aja. Iya, numpuk dan coba ada lima ini sih nggak ada kabar. Jadi kita ini sih karena mas aku nggak di Cikarang. Teman-teman silakan direspon apakah sudah tampak nih PPT-nya. Udah kelihatan. Udah ya. Baik teman-teman, kita masuk ke pikon ketiga. Insya Allah kita akan pikon tiap minggu ya teman-teman. Mulai sekarang nanti kita akan pikon tiap minggu. Dan untuk jadwalnya sepertinya sudah saya tentukan ya. Di hari Selasa di pukul ini ya. Jadi sambil kita makan siang ya, mungkin kalian sempatkan untuk ini ya, apa namanya, belajar materi manajemen perbankan. Ya, nah, teman-teman, kita masuk ke sejarah ya, sejarah dari perbankan gitu ya, sejarah perbankan ya. Jadi perbankan yang kita kenal ya hari ini gitu kan dengan aplikasi digital gitu kan, transaksi yang instan gitu kan, dan sistem yang global ya, ternyata dia memiliki perjalanan yang panjang dan sangat menarik ya teman-teman. Nah, kita nih hari ini coba kita akan menelusuri nih sejarahnya dari sistem barter yang sangat sederhana sampai hadirnya eh, bank digital yang berbasis teknologi gitu ya. Yang pertama adalah pada saat tahun sebelum Masehi ini, ya sebelum Masehi. 2000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi gitu kan. Jadi ini berawal dari zaman Mesopotamia gitu kan. Di Babilonia, daerah-daerah sekitar situ, Mesopotamia, Babilonia gitu kan, Mesir kuno gitu kan. Nah, itu ternyata sudah ada konsep perbankan ya pada saat itu. Jadi saat itu masyarakat itu menyimpan hasil panen ya seperti emas dan juga barang berharganya dia gitu kan di kuil gitu kan, gitu kan, di kuil gitu kan, dititipkan gitu kan. Nah, kemudian mereka juga mengenal yang namanya sistem pinjam meminjam gitu kan, pinjam meminjam dengan bunga gitu kan. Bahkan pada ribuan tahun lalu gitu kan sudah ada sistemnya yang eh, apa namanya tadi itu ya. Jadi dititipkan kemudian si pengelola itu memberikan kayak semacam cost atau biaya nitip gitu kan. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan gitu kan dia akan berikan dengan nilai yang lebih tinggi gitu ya. Di waktu itu pun juga sudah ada tuh konsep-konsep seperti itu ya zaman zaman sebelum Masehi, 2000 sebelum Masehi. Kemudian turun lagi masa Yunani dan Romawi gitu kan. Di tahun 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi gitu kan. Nah, ini dikenal dengan eh, istilah Trapsites gitu, Trapsites gitu kan. Trapsites gitu. Itu adalah semacam lembaga keuangan ya, lembaga keuangan yang lebih tertata gitu dibandingin waktu zaman kuno namanya Trapsites gitu. Kalau di Yunani namanya Trapsites, kalau di Romawi namanya Argentari gitu kan, Argentari gitu. Nah, fungsinya sama, fungsinya konsepnya sama seperti perbankan yaitu memfasilitasi simpanan, pinjaman dan juga penukaran uang gitu. Dan juga sudah mulai nih ada konsep bunganya ini sudah mulai diatur gitu kan. Sebentar ada chat. Takutnya nggak kedengaran. Iya, iya, Trisni. Ini Kiki nggak kelihatan ya, Kiki. Biasa Kiki nih udah cerewet Kiki biasanya nih. Kiki kemana Kiki? Mana Kiki? Oh, namamu sekarang Kiki. Nama putri saya Kiki. Iya, ya. Oke, jadi jadi mulai nih pada zaman Yunani dan Romawi itu sebentar kalau kamu kasih nama, saya bingung nanti kasih poinnya. Tolong samain namanya dengan nama poinnya. Nah, nih, bisa nggak namanya disamain dengan Nah, itu ya ya. Tolong namanya samain dengan yang kemarin-kemarin. Yang kemarin-kemarin namanya itu ya itu gitu loh. Sebentar, sebentar. Iya, iya.
Oh iya Kiki maksudku si Mas Sururoto Hikmah itu kan namanya Kiki juga ya 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 oke, Kiki Azara ya oke namanya nama yang sama dengan nama kemarin-kemarin ya jangan lupa. Ah, nah terus apa ya tadi aku ngomongnya ya oke nah terus kemudian di zaman Yunani itu udah mulai nih yang namanya di apa namanya diatur hukum-hukum yang mengenai eh, bunga gitu ya menjadi aktor tuh ya gitu terus kemudian juga sistem sistem keuangannya juga udah mulai terintegrasi ya sudah mulai ada perdagangan lintas antar kota gitu jadi sudah ada perdagangan antara kota A ke kota B negara A negara B udah mulai gitu ya. Terus lanjut abad pertengahan yaitu dari 500 sampai 1400 Masehi gitu kan. Nah, pada saat abad ini nih, abad 500 sampai 1400 Masehi, ini perbankan di gereja Katolik ini melarang yang namanya bunga. Nah, ternyata di gereja Katolik di Eropa nih ya, ini melarang bunga gitu kan. Jadi nggak boleh ada yang namanya kelebihan gitu kan. Nah, ini yang membuat bank itu menjadi pertumbuhannya stagnan gitu di Eropa gitu kan. Karena ternyata tidak hanya di Muslim saja ya di agama Kristiani pun juga di Katolik juga melarang ya praktek-praktek riba gitu kan. Nah, tapi ternyata ini informasinya gitu, informasinya justru malah Yahudi dan Arab Islam itu melanjutkan praktek perbankan, terutama di Timur Tengah dan juga di Spanyol gitu kan. Nah, kemudian di Italia muncul yang namanya keluarga Medici ya. Ya, dia keluarga ini yang membangun bank internasional pertama di Florence. Teman-teman tolong dong dicek terdengar ribut gaduh nggak? Emang lagi rame banget coba. Suaraku terdengar nggak di teman-teman? Tolong dicek dulu. Rame banget di belakang. Kamu kedengarannya bagaimana teman-teman? Jelas nggak nih? Ah, rame nggak? Aman ya? Aman suaraku ya? Oke, ya udah lagi rame banget. Oke. Mm-mm. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih responnya. Terus kemudian pada zaman modern nih, tahun 1400 sampai 1800 gitu kan, udah mulai nih ya muncul bank-bank besar ya, Bank of Venice gitu kan. Kemudian ada Bank of Amsterdam, Amsterdam tahun 1609. Ada Bank of England gitu kan. Dan kegiatannya itu mulai kompleks gitu ya, mulai kompleks gitu kan, mulai dari adanya cek, udah mulai ada cek gitu, mulai adanya wesel ya, surat berharga gitu kan, hingga adanya yang namanya transfer antar kota gitu kan. Kemudian lahir ya, ada namanya bank sentral di setiap negara ada bank sentral kayak Bank Indonesia gitu kan. Nah, bank sentral yang mengatur stabilitas dan sistem keuangan negara. Terus kemudian masuk zaman industri. Dan industri berarti ada yang namanya kolonialisasi. Jadi era industri itu ya, era industri itu kenapa nih negara ini pengen bikin industri gitu kan? Ya kan tentu saja ingin agar supaya negaranya maju. Tapi pun juga efek sampingnya adalah dia melakukan penjajahan atau kolonialisasi ya. Ya, tahun 1800 sampai 1900 seluruh penjuru dunia itu biasanya negara-negara belahan kedua dan ketiga itu pasti dijajah ya. Pasti dijajah kalau sama negara belahan pertama gitu kan. Nah, jadi dengan adanya revolusi industri dan juga perdagangan global ya, di sini bank ini mulai nih bertumbuh pesat ya. Dia sebagai penyedia dari pembiayaan-pembiayaan besar. Seperti mereka itu melakukan pembiayaan pembangunan rel kereta api gitu kan, pelabuhan-pelabuhan gitu kan, pabrik-pabrik gitu kan. Dan sistem perbankan ya ini udah mulai terorganisir dan mulai diawasi oleh pemerintah gitu. Kemudian di abad 20, di abad 20 abad 20 berarti tahun 1900-an gitu kan. Nah, mulai ada yang namanya globalisasi, kemudian ada juga krisis-krisis ekonomi gitu kan di tahun tersebut dan juga yang namanya reformasi-reformasi ekonomi terjadi di negara-negara ketika itu gitu kan. Nah, pada abad tersebut bank itu semakin global gitu. Jadi banyak negara itu sudah memiliki bank di setiap negaranya gitu kan. Nah, ini memunculkan suatu resiko-resiko sistematik gitu ya. Nah, ini hal-hal ini ternyata pada saat bersamaan ketika bank itu semakin semakin global ada di setiap
penjuru negara gitu. Justru malah ada resiko resiko sistematis gitu pada saat yang bersamaan. Nah, ini kan ingat ya tahun-tahun abad 20 itu ada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua gitu kan. Nah, ada depresi gitu, depresi besar menjelang abad Perang Dunia Pertama di tahun 1930-an gitu kan, ada depresi besar ketika itu gitu kan. Dan kalau mundur lagi di era sekarang, kalian mungkin sudah lahir gitu kan, eh, di Eropa ataupun di negara Amerika ada krisis keuangan tahun 2008 gitu waktu itu kan. Itu gitu kan. Nah, di situ pun juga tahun abad 20 tuh lahir bank-bank seperti bank investasi, bank pembangunan gitu kan. Kemudian ada regulasi perbankan yang diatur secara internasional atau namanya Basel Accord gitu ya, terkenal gitu kayak gitu. Tunggu ada chat dulu, ada chat dulu. Sebenarnya meruntuh Taurat juga nggak boleh. Ah iya iya. Ntar ngobrol ya, Ki. Boleh tulis silakan teman-teman boleh ngobrol-ngobrol ya nanti chat. Terus kemudian saya lanjutin ya. Di abad 21 gitu kan digitalisasi. Nah, abad 21 ya mulailah abad tahun sekarang mulai sekarang ya mulai ya ada digitalisasi dan juga inovasi-inovasi perbankan gitu kan. Kita kita nggak perlu lagi datang ke kantor cabang gitu kan, buka rekening, ngajukan pinjaman gitu kan. Cukup dengan teknologi ya, ada yang namanya mobile banking, ada yang namanya e-wallet ya, ada financial technology, kemudian ada yang namanya cryptocurrency gitu kan. Ada juga blockchain gitu kan. Nah, ini cirinya adalah sekarang perbankan tuh semakin lebih cepat, nggak perlu lagi punya cabang, nggak perlu lagi bercabang-cabang di setiap apa namanya provinsi gitu kan atau kecamatan. Ya cukup mungkin cukup kantor pusat aja atau kantor cabang saja satu di provinsi kan gitu karena sudah berbasis teknologi dan dia semakin fokus nih terhadap inklusi keuangan. Jadi fokusnya bank-bank tersebut ngelihat segmen-segmen pasar tertentu, oh UMKM, oh mungkin segmen mungkin pelajar gitu kan. Dan mulai dia fokus terhadap inklusi keuangan, efisiensi dan mulai menuju kepada siber gitu ya, keamanan siber gitu kan. Itu. Nah, terus kesimpulannya adalah sejarah perbankan ini menunjukkan bahwa fungsi dasar bank itu ya tidak berubah dari zaman awal sebelum Masehi, tadi itu Mesopotamia, sampai sekarang abad 21, digitalisasi, fintech gitu kan, itu tetap sama, yaitu untuk menyimpan, meminjamkan, dan juga menyalurkan uang gitu. Namun, yang berbeda adalah cara dan teknologinya yang terus berevaluasi gitu ya, mengikuti perkembangan zaman dan juga kebutuhan dari masyarakat. Nah, di sini teman-teman ya. Kalau di Indonesia bagaimana di teman-teman? Nah, kalau di Indonesia ya kita mulai dari zaman kolonial tuh ya, zaman kolonial, eh, zaman Hindia Belanda gitu khususnya di sini mulai nih ya pada zaman Hindia Belanda ini eh, memperkenalkan sistem perbankan di Indonesia gitu kan. Nah, jadi di Indonesia sendiri perkembangannya mulai dari zaman Hindia Belanda, kemudian zaman awal kemerdekaan dan juga yang sekarang yang modern ya. Nah, kalau kita bicara pada zaman Hindia Belanda ya, itu sistem perbankan itu didirikan untuk mendukung kepentingan dari perekonomian dari kolonial si Hindia Belanda ini gitu kan. Jadi teman-teman kalau bilang Hindia Belanda itu bukan Belanda yang negara Belanda ya. Hindia Belanda itu nama perusahaan loh sebenarnya. Jadi konsepnya sebenarnya penjajahan di Indonesia itu awalnya tuh penguasaan ekonomi awalnya gitu. Jadi suatu perusahaan yang namanya Hindia Belanda itu ya sehingga dia ngelihat Indonesia sangat prospekul, gemah limpah lojenawi, ya akhirnya ya udah Indonesia sebagai apa namanya bulan-bulanan ya Indonesia memang benar-benar dikeruk ya ketika itu untuk pembiayaan perang mereka kan gitu. Nah, jadi bank pertama yang berdiri tahun 1828 itu namanya Javase Bank gitu kan. Nah, ini mirip seperti Bank Indonesia ya. Nah, dia itu sebagai bank sentral gitu pada pemerintahan kolonial. Kemudian lain lagi deh kayak Mandiri, BCA-nya zaman dulu ada Netherlands Indische Esconto gitu kan. Macam-macam lah gitu kan muncul lah gitu ya.
bawahan-bawahan dia, bawahan-bawahannya. Kemudian lanjut nih pada zaman awal kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia merdeka gitu kan, nah mulailah kita ya mulai mendirikan bank-bank nasional ya yang mencerminkan ya semangat dari kedaulatan ekonomi. Wait, sebentar. Udah tak rekam belum? Wes, direkam, wes. Udah direkam. Saya itu berapa kali kecelek dia nggak direkam. Hmm. Coba aku lihat chat dulu. Iya, udah. Aduh, pernah saya sampaikan kamu nggak ngingetin. Pokoknya diingetin, pokoknya saya diingetin terus. Suara, PPT, rekaman. Nah, sering lupa saya. Apalagi tadi ya. Oh ya, nah, bank bank yang berdiri pertama kali itu apa? Coba, aku mau tahu. Aku mau tahu. Coba, aku mau tahu. Coba, apa bank yang pertama kali berdiri setelah kemerdekaan? Aku mau tahu. Coba, 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 coba catat. Cat, coba. Apa bank pertama kali yang berdiri setelah kemerdekaan? Coba. Ayo, ayo, ayo. Namanya itu ada tahun-tahunnya, tapi sekarang tahunnya dihilangin. Ada. Banknya masih eksis. Ye. Ada lagi enggak? Iya, 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 iya. Iya, iya bukan Bank Indonesia lah. Iya benar. Iya benar, benar, benar. Iya benar. Zaman dulu BNI itu namanya BNI 1946. Jadi pertama kali Bank pemerintah pertama Indonesia itu BNI 1946 gitu kan. Gitu ya. Nah, terus kemudian Bank Indonesia sendiri lahirnya itu sebenarnya tahun 1953 gitu duluan dulu Bank BNI duluan dia gitu kan. Nah, setelah itu lahir lagi lah bank-bank milik negara lainnya seperti BRI gitu kan. Bank Mandiri, BTN gitu kan. Yang perannya adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional gitu teman-teman. Nah, sekarang di sini bagaimana nih kondisi perbankan di Indonesia ya? Kondisi perbankan di Indonesia yang kondisi sekarang adalah udah lebih dari 100 bank umum ya yang konvensional dan juga syariah. Serta banyak sekali ribuan bank BPR itu lahir. Nah, bank-bank besar yang mendominasi aset nasional seperti Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI gitu kan. Dan sektor perbankan itu didominasi oleh bank-bank pemerintah dan bank swasta nasional. Kemudian untuk stabilitas dan kesehatan sistem keuangan dilihat dari namanya rasio kecukupan modal atau CER gitu kan. Itu di Indonesia dinilai cukup sehat. Kemudian eh, ya kalau misalnya sebagian besar nggak sehat, chaos lah Indonesia ya ekonomiannya ya. Jadi Indonesia masih dinilai. Jadi nilainya adalah cukup baik. Kemudian NPL-nya juga kredit bersalah, net performing loan-nya juga ya. Kalau net performing loan-nya itu di atas 5%, berarti ada something gitu. Orangnya nggak bayar gitu, nah sampai nggak bayar. Kemudian juga di sini pun juga ada dukungan dari kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Kemudian juga perbankannya juga itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia gitu kan. Agar mulai ya semakin prudent, prudent itu terpercaya gitu kan. Dan juga semakin inklusif, artinya sudah mulai menyasar kelompok-kelompok tertentu gitu kan. Kemudian semakin nih ya kita mengarah kepada digitalisasi ya dengan munculnya bank digital seperti Jago. Siapa yang punya Jago? Jago, Blue, gitu kan. Line Bank, Digibank, suami saya punya Jago. Nggak promosi ya, ini nggak dibayar saya. Cuman info-info aja. Terus ada juga mobile banking, QRIS, ya open banking gitu kan. Kemudian juga ada bank-bank yang mulai dia itu melek menjangkau nasabah-nasabah Gen Z kalian ya, yang milenial kan gitu. Nah, tantangannya apa? Tantangan yang dihadapi pasti ada gitu kan. Jadi tantangannya adalah apa namanya? Gimana nih untuk di daerah-daerah triti, 3T, 3T. 3T itu singkatan dari terdepan, terpencil dan tertinggal. Jadi dia terpencil dan tertinggal di depan, paling depan gitu. Sangat terpencil, sangat tertinggal paling
paling depan gitu. Maksudnya seperti itu gitu kan. Jadi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, ya pembangunan ekonomi gitu kan. Nah, ini daerah-daerah yang butuh banget untuk diberikan perhatian di bidang pendidikan, kesehatan, layanan keuangan seperti perbankan. Contohnya nih, terdepan itu maksudnya posisi terdepan itu yang posisinya di ujung-ujung gitu kan. Yang di posisi yang dianya posisinya sebagai pagar gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya orang asing masuk dia tuh ketemu dulu dia itu terdepan gitu. Contohnya seperti Riau gitu kan, Merauke ya. Riau tuh juga ya posisinya kan berbatasan dengan laut. Terpencil seperti Pulau Miangas gitu kan. Kedalaman-kedalaman Kalimantan. Ada nggak nih teman-teman yang berada di pulau ini nih hari ini? Tinggal contohnya di NTT atau di Papua gitu kan. Nah ini jadi ini tantangannya di sini gitu ya. Di bagaimana caranya menyebarluaskan inklusi keuangan digital ini ke daerah-daerah tersebut gitu. Kemudian resiko keamanan digital dan juga penggunanya. Persaingan dengan fintech dan e-wallet gitu. Seperti itu. Kemudian ketergantungan pada sektor UMKM dan sektor informalnya juga masih ketergantungan pada sektor UMKM dan sektor informal itu masih rentan. Kemudian bagaimana nih peran strategis bank di era pemulihan ekonomi, teman-teman kan kemarin kita kan ada COVID-19 nih ya, teman-teman ya. Jadi benar-benar di situ terdampak sekali perekonomian gitu. Eh, kita beruntungnya Indonesia nggak separah negara-negara lain ya gitu. Makanya aduh kasihan banget gitu ya. Benar Itali gitu kan benar-benar berdampak terhadap perekonomian Amerika apalagi ya gitu. Nah, Indonesia itu bisa kuat atau bisa ya maksudnya tetap terlibat itu tapi nggak separah-parah itu karena Indonesia itu eh, tulang punggungnya adalah UMKM. Jadi UMKM berhasil menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi. Jadi ketika terjadi apa namanya PHK massal ataupun juga tutupnya perusahaan-perusahaan kan gitu, ya dia beralih kepada UMKM gitu. Nah ini karena apa? Karena di sini bank hadir sebagai penyalur kredit usaha rakyat. Kemudian kreditnya juga waktu itu kan keluar ya dari Presiden Jokowi kan ada restrukturisasi kredit. Jadi boleh mungkin katakanlah boleh nggak bayar dulu ya kredit berapa ini ketika imbas dari reformasi tersebut gitu kan. Kemudian juga adanya pembiayaan berbasis digital mempermudah sekali. Jadi kita nggak perlu datang ke bank. Itu kan untuk mengurangi yang namanya apa namanya aktivitas apa namanya bertemu kan ketika itu. Nah, mulai lahirlah ketika itu berbasis digital ya teman-teman. Saya baca cek dulu. Iya benar ke depan baris negara. Inovasi berbasis digital ya itu ya. Jadi ketika COVID-19 itu justru malah eh, apa ya inovasi-inovasi berbasis digital tuh lahir sangat banyak gitu. Jadi segala sesuatu tuh pasti ada manfaatnya ya. Nah ini seiring dengan perkembangan teknologi, bank digital mulai hadir. Mereka hadir pada saat industri perbankan mencatatkan kenaikan transaksi digital ya, lebih pada saat COVID-19 ya. Nah, ternyata sekarang ada 14 bank yang udah mulai go digital gitu dan siap untuk menjadi bank digital. Ya. Nah, ini ya yang mulai digital ya. Jadi bank digital BCA, ada namanya Bank Neo Commerce, ada namanya Bank Harda Internasional, ada Bank QNB Indonesia, BRI Agroniaga, Bank Capital, ya, Bank KEB Hana Indonesia atau Line Bank gitu. Ya, tuh. Nah, ini udah menuju ya. Kalau ini sudah yang udah digital. Jadi kamu mau ngeliat bank-bank ini bingung gimana nih gitu tempatnya kan gitu. Ada nggak tempatnya? Tempatnya di Indomaret, Alfamart gitu. Iya, itu boleh transaksi di mana aja maksudnya. Ya, ini Genius, Woke, ya, Digibank, Bank Aladin, Syariah, TM, RW, Bank Jago, ya, Motion Bank. Ini aset-aset bank ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di aset bank-bank digital ya, teman-teman ya. Genius ini besar sekali gitu. Ya, di sini sejumlah keuntungan bank digital. Apa sih keuntungannya? Menjadi nasabah bank digital ya kan. Nah, biasanya di sini, nah yang pertama efisiensi ya.
efisiensi waktu gitu kan. Terus kemudian juga dia memberikan layanan keuangan yang selama 24 jam. Ya administrasinya biasa lebih murah bahkan nggak ada gitu kan. Terus kemudian ada ekosistem yang berintegrasi dengan perusahaan digital lainnya kan gitu. Misalnya mau beli apa nih, beli Shopee gitu kan. Nah, biasanya ada tuh banknya, bank gadget. Plus sama dengan Digibank termasuk. Plus sama Digibank termasuk juga ya, Bu. Tunggu, tunggu. Blue sama Digibank termasuk. Iya, itu bagus. Masuk bank digital. Lanjut, jenis-jenis bank ya. Ada bank perkreditan rakyat, ya. Bank perkreditan rakyat, kemudian ada bank sentral, yaitu Bank Indonesia dan Bank Umum. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melayani skala kecil, menengah, dan mikro. Ciri-cirinya, pasti dia tidak boleh ada simpanan giro. Dia nggak terima simpanan giro. Kemudian dia tidak melakukan kegiatan falas atau mata uang asing, valuta asing ya. Kemudian dia juga tidak menyediakan layanan kartu kredit, ya kan? Dan dia fokus pada pembiayaan UMKM dan juga koperasi. Jadi teman-teman yang punya UMKM dan koperasi bisa pinjam di sini di Bank Perkreditan Rakyat. Ya, terus, nah kebalik Bank Sentral. Bank Sentral eh, adalah lembaga keuangan negara yang bertanggung jawab mengatur dan menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional. Di Indonesia, Bank Sentral itu Bank Indonesia ya, tugasnya ini. Dia mengatur kebijakan moneter, ya, dia menjaga stabilitas nilai rupiah, dia mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan bersama OJK. Terus kemudian bank umum ya, bank umum adalah bank yang menjalankan seluruh kegiatan perbankan secara konvensional ataupun syariah gitu kan. Dan dapat memberikan jasa kepada seluruh lapisan masyarakat. Layanan bank umum adalah bisa tabungan, giro, deposito, bisa juga memberi kredit konsumtif dan juga produktif, kemudian transaksi valuta asing, kemudian layanan mobile dan internet banking. Contohnya ini ya teman-teman. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya ada bank pemerintah, swasta nasional, asing, koperasi, dan campuran. Bank pemerintah adalah bank yang dimiliki pemerintah Indonesia, baik secara langsung maupun melalui BUMN. Ciri-cirinya apa? Modalnya sebagian besar dimiliki oleh negara. Dia fokus untuk mendukung kebijakan pemerintah dan pembangunan nasional. Dan dia menjadi mitra untuk penyaluran program seperti KUR, ya, bantuan sosial dan subsidi. Contohnya bank ini. Yang kedua, bank swasta nasional. Cirinya adalah dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta nasional. Nah, BCA itu bank swasta nasional murni, bukan bank milik pemerintah seperti Bank Mandiri. Begitu, Bank Mega, Bank Muamalah, kan gitu. Kenapa dia didirikan dan dimodali oleh warga negara? Coba kamu cari siapa nih di belakangnya Bank Sentral Asia, namanya terkenal deh. Siapa? Boleh dicat coba. Siapa nih? Siapa individu di belakang Bank Sentral Asia? Kemudian beroperasi secara komersial dan mencari keuntungan, sangat kompetitif dalam inovasi layanan digital. Bank asing ya, berarti dimiliki oleh pihak asing. Jadi ke sahamnya mayoritas dimiliki oleh warga asing atau institusi luar negeri. Tapi dia beroperasi di Indonesia dan harus tunduk pada aturan OJK dan BI. Biasanya dia menyasar segmen koperasi atau high net worth individuals ya. Biasa HS, HSBC Indonesia, ya Standard Chartered, Citibank, Bank of China. Bank campuran atau joint venture. Jadi dia kerjasama antara pihak asing dengan pihak nasional atau joint ownership. Ciri-cirinya, sahamnya dimiliki oleh dua pihak, asing dan lokal. Dia menyediakan layanan untuk ekspor-impor, pinjaman dan investasi. Contohnya di BS, UOB dan Indonesia. UOB Indonesia siapa nih? Ke depan. Robert Budi Harsono, Michael Bambang Hartono ya, Sudoso Salim. Iya, Sudono Salim. Om Lim ya, Om Lim Salim Group. Om Lim ya, tapi banyak juga kok sekarang udah banyak itu kan anak-anaknya ya. Om Lim, Sudono Salim. Iyo, betul Muhammad Sarifudin. Oke. Kemudian ada lagi bank koperasi. Karena bank koperasi berarti dia eh, bank yang menyediakan layanan simpan pinjam dan jasa keuangan lain khusus untuk anggotanya dia sendiri, berarti nggak umum. Tujuannya adalah tujuan adalah memberikan kemudahan bagi anggotanya secara gotong royong. Biasanya di kantor-kantor ada bank koperasi, koperasi ya, gitu. Jadi
setiap anggotanya adalah pemilik sekaligus juga nasabah. Prinsipnya adalah kekeluarga dan kebersamaan. Jadi labanya dibagikan dalam bentuk sisa hasil usaha. Kemudian modalnya berasal dari simpanan anggota dan dana pinjaman. Kegiatan utamanya adalah memberikan kredit usaha kecil atau mikro, kemudian menerima simpanan dan memberikan bantuan keuangan dengan bunga yang lebih rendah dari bank komersial ya. Jadi memang karena ini anggotanya dari kita untuk kita gitu kan, berarti kan ada yang namanya eh, sanksi moral gitu ya. Nah, gitu biasanya justru di bank kayak gini-gini tuh kecil loh ininya NPL-nya gitu. Jadi gagal bayarnya karena apa? Udah kenal nih orangnya. Ini dapat sanksi moral biasanya nih di kantor-kantor ya. Jadi malu lah rasanya ya kalau tunggak di sini gitu. Tapi kan dia nggak terlalu besar gitu juga pinjamannya ya. Oke, yuk kita kuis dulu ya. Satu, dua, tiga, yuk. Silakan teman-teman, silakan cek. Satu, dua, tiga. Kita ada tiga bab nih hari ini. Tiga sesi. Yuk, silakan tulis. Kita bakal perbankan yang dimulai masa Pertamina ketika masyarakat mulai untuk A, B, C, D. Bank modern pertama yang didirikan pada masa kolonial bank di Indonesia adalah, yuk. Fungsi utama dari bank sebagai bank sentral adalah, silakan. Satu, dua, tiga. 10 pertama dapat jempol. Ya, oke, siapa nih? Iya, Askia tiga soal langsung ya. Ini ya. Apa? Ya, Askia. Terus nih, Cindy empat ya. Sudah tiga empat. Lima Amada. Enam itu. Tujuh Yuliani. Delapan Aulia. Sembilan Andro. Sepuluh Suyadi. Dan yang lain silakan tulis aja nggak apa-apa. Cikal bakal perbankan. Oke, ya, menyimpan hasil panen ya. Kemudian bank modern pertama yang didirikan di Indonesia adalah oh iya, di zaman kolonial Belanda ya. Wah, Bank De Javase Bank. Ya, jadi kolonial Belanda. Fungsi utama dari Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah menjaga stabilitas ekonomi moneter. Oke, thank you. Yuk, silakan 456. 456. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Ya, 456. 456. Hmm. Yuk, 456. Apa? 456. 456. Kita pikonnya tiap minggu ya. Nanti jamnya segini ya. Tiap minggu kita pikon ya nanti. 4 ini 456 ya. Ya. Nah, ayo. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke. Yang lain silakan terus aja nggak apa-apa. Bank umum memiliki karakteristik sebagai kecuali. Kecuali dia tidak boleh. Bank umum memiliki karakteristik sebagai kecuali dia tidak boleh. Dia boleh, ya kan? Bank umum boleh. DPR tidak diperbolehkan melakukan kegiatan berikut, yaitu menerima simpanan dalam bentuk giro, yang termasuk jenis bank berdasarkan kepemilikan, yaitu bank ini ya. Oke, terakhir 10 soal, 4 soal, yuk. Terakhir 4 soal, silakan. 4 soal, teman-teman. 4 soal. 7, 8, 9, 10. 4 soal. Dewi ya, oke, good, bagus. Kiki ya, Suyadi, Aulia, Salma, Yuliani, Jaurah, Muhammad ya. Hmm. Nah, ini Cindy, satu Cindy. Ya, ini tunggu. Ya, tunggu. Ini Laila, empat. Ah, Dewi, cuma satu soal. Lima, enam, tujuh, delapan,
9, 10. Dah, yang lain silakan tulis. Contoh bank campuran, bank DBS. Perbedaan utama bank koperasi dan bank umum. Nah, ini. Pembagian untung koperasi adalah SH. Tujuan bank koperasi adalah nih, ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, thank you. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke materi organisasi bank ya. Nah, organisasi bank itu apa? Yaitu kita bicara mengenai struktur ya, susunan ya, yang menunjukkan pembagian kerja, tanggung jawab, dan alur koordinasi. Yang namanya organisasi harus punya struktur ya. Apapun itu, apalagi perbankan ya, apa namanya, misinya luar biasa gitu kan. Dia harus punya organisasi yang baik, harus punya pembagian kerja, alur koordinasi yang baik gitu. Nah, tata kelola perbankan diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 garis miring POJK titik 03 garis miring 2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan good corporate governance GCG GCG di bank umum tersebut gitu kan. Kemudian mewujudkan industri perbankan yang sehat dan juga berintegritas dan juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Nah, prinsip-prinsip dari GCG itu ya ada 5 prinsip utama. Yang pertama adalah transparansi, berarti informasinya harus jelas, jujur, jujur dan mudah diakses ya bagi pemangku kepentingan ya, misalnya nasabah kan gitu. Terus kemudian akuntabilitas ya, berarti setiap organ dari bank tersebut memiliki tanggung jawab ya yang dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Kemudian juga responsibilitas. Berarti bank itu wajib untuk mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Ntar ada chat ya. Oh, masih catat. Independensi. Jadi bank tersebut harus dikelola secara independen dan bebas dari benturan kepentingan gitu kan. Kemudian kewajaran atau fairness ya. Jadi perlakuan adil ya terhadap seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham minoritas ya tuh nasabah dan juga karyawan. Nah, struktur organisasi bank itu ya yang pertama ya itu dewan komisaris paling tinggi ya, dewan komisaris. Nah, dewan komisaris itu mengawasi pelaksanaan kebijakan dan operasional bank. Nah, jadi dia minimal terdiri dari 50% dari komisaris independen gitu kan. Kemudian memiliki komite audit, komite pemantau resiko, dan komite remunerasi dan nominasi. Kemudian di bawahnya ada direksi. Nah, direksi ini yang ngatur pengelolaan bank, gitu kan. Nah, dia itu membawahi fungsi-fungsi tertentu, gitu kan. Seperti mungkin eh, khas SDM, gitu kan. Jadi ada direktur di SDM, direktur operasional, direktur keuangan, kan gitu. Terus kemudian unit audit internal punya ada jadi ada bagian yang namanya unit audit internal gitu untuk melakukan pengawasan internal secara independen ya terhadap aktivitas operasional dan keuangan. Wajib nih, wajib harus ada gitu kan. Kemudian ada satuan kerja manajemen resiko gitu kan. Ya, dia fungsinya adalah untuk menyusun kebijakan dan juga memantau resiko secara menurun. Kemudian ada yang namanya sekretaris perusahaan atau corporate secretary berperan untuk komunikasi antar bank dan juga pemangku kepentingan termasuk juga public relation ya di sini. Nah, struktur bank ya ada 3 bentuk, ada struktur fungsional di mana di sini di diatur berdasarkan fungsinya, apakah itu bank sebagai bank penyalur kredit, bank operasional atau bank pemasaran atau bank keuangan ya. Terus kemudian struktur divisional gitu kan. Nah, apakah dia itu bank tersebut menyalurkan produk-produk kredit mikro, retail atau koperasi gitu kan. Nah, terus kemudian struktur matriks. Kalau bentuknya struktur matriks, berarti dia kombinasi fungsional dan divisional. Nah, ini nih, ya. Ini adalah unit-unit penting dalam organisasi bank, direksi, ya kan. Nah, saya doakan kalian jadi direksi bank semuanya. Amin, ya. Atau even komisaris, ya kan. Dia mengawas terhadap kebijakan dan manajemen. Kepatuhan. Nah, ini minimal jadi nasabah bank. Udah Bu, saya jadi nasabah bank. Nasabah kalau ada nasabah kan ada bank ya kan.
Iya. Nah, terus kemudian hubungan organisasi dan efisiensi operasional. Ya, struktur organisasi ini mempengaruhi kecepatan pengambilan keputusan. Jadi mau pengen simple, ramping gitu kan, nah, ataupun berjenjang panjang kan gitu. Semua ada resikonya gitu. Bank dengan struktur yang fleksibel cenderung akan lebih responsif terhadap perubahan pasar dan regulasi. Nah ini nih ya. Nah ini adalah struktur tata kelola bank. Paling tinggi adalah berada pada rapat umum pemegang saham. Nah, keputusan tertinggi di sini. Kemudian ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris sendiri terdiri dari Komite Audit, Pemantau Resiko yang tadi itu ya, tata kelola integrasi. Direksi ada direksi dari manajemen resiko, audit internal kan gini. Nah, gitu ya. Ini adalah oh ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan bank umum nih ya kan untuk menghimpun dana masyarakat atau funding dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Kemudian menyalurkan dana masyarakat, lending gitu kan, kredit gitu kan, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan. Atau memberikan jasa-jasa bank lainnya atau services ya kan, seperti transfer ya, inkasso, clearing ya, safe deposit box. Safe deposit box ini kan juga masuk apa namanya, hmm, apa namanya jasa tambahan gitu ya, bank card, bank notes gitu. Kemudian ada bank garansi gitu kan, ada reference bank, ada letter of credit, ada travel check gitu kan, ada jual beli surat-surat berharga gitu kan. Kemudian menerima setoran-setoran, pajak, telepon, air, listrik, uang kuliah gitu kan. Ataupun juga bisa untuk apa namanya payroll gaji gitu kan, ya pembayaran dividen ya. Jadi misalnya suatu perusahaan dia dia go public gitu kan, kemudian dia memberikan keuntungannya dia gitu kepada pemegang sahamnya gitu, pembayaran bisa lewat bank kan gitu. Pembayaran kupon gitu kan, pembayaran bonus atau hadiah. Nah, manajemen SDM merupakan suatu cara yang digunakan manajemen sumber daya manusia dalam suatu instansi untuk mengelola sumber daya manusianya. Jadi memang penting sekali karena kan perbankan itu kan sumbernya kan bank itu kan trust gitu kan. Prudent ya. Prudent itu kan kepercayaan ya, trust, kepercayaan. Jadi memang di sini manajemennya itu nasabahnya sudah sudah apa nih tadi? Aduh, dok. Kalau nasabahnya sudah lama gaul. Iya sini. Iya, jadi kan tadi apa ini? Manajemen SDM perbankan gitu kan karena sistemnya trust gitu. Kamu benar-benar yang harus terbaik ya makanya. Untuk frontlinernya aja gitu kan ada spesifikasi tertentu gitu kalau masuk bank gitu kan harus yang slim gitu, yang menarik, cerdas kan gitu gitu ya. Ya semuanya seperti itu sih. Cuman memang karena dia sistemnya itu trust gitu, benar-benar selektif banget. Ini lewat aja lah. Keuntungan bank dari bunga ya dan bagi hasil. Kemudian dari keuntungan keuntungan bertransaksi di bank apa gimana sih ini maksudnya? Keuntungan menabung di bank ya kan, mendapatkan bunga dan bagi hasil. Lebih aman ketimbang ditaruh di rumah ya teman-teman. Tapi yang bikin sedih, yang bikin apa namanya miris tuh ya udah nabung di bank tapi banknya kebobolan gitu kan. Tapi kalau bank selama bank tersebut itu dijamin oleh LPS ya kan, lembaga apa namanya LPS gitu kan. LPS singkatan dari apa coba? Coba aku pengen tahu. LPS singkatan dari apa? Coba chat, coba. LPS. Ayo LPS. Nah, ya ya. Itu yang punya siapa? LPS, yang punya pemerintah ya. Jadi bank itu menjamin bank-bank yang memiliki apa namanya, menjamin perbankan yang tergabung dalam ya, dia punya LPS gitu kan. Ketika terjadi apa namanya kasus kayak kemarin di bank tertentu ya, teman-teman ya. Saya nggak nyebut namanya nanti saya takut dimarahin. Bank tertentu tahu lah teman-teman cek aja lah banknya apa. Nah itu nasabahnya dibobol apa gimana kan di bank itu. Nah itu di LPS kan, di ini apa namanya, diganti ya, diganti aman, kemudian kebebasan preferensi lebih praktis dan simpel ya. Iyalah kalau kita mau transfer anak kita misalnya di daerah gitu kan, anakku di pesantren ya, nggak duit gitu. Coba kalau misalnya nggak ada bank gimana? Ya toh. Lebih praktis. Kemudian
kesempatan mendapatkan hadiah, mengelola keuntungan lebih terencana, pilihan investasi yang terbilang aman, mudah diambil dan mudah. Iya, oke. Dah, ini nggak ada latihan. Sekarang kita masuk manajemen bank. Cepet aja ya, capek ya. Nah, kita masuk ke manajemen dana bank. Apa sih dana bank? Dana bank itu adalah sumber daya keuangan yang dimiliki bank. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku lebih baik stop share aja.